Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga video ini bermanfaat dan barokah. Tadi malam ada saudari kita yang komen, bang, tolong pencerahannya untuk grup YouTuber pemula ini supaya sopan santun di dalam bermedia sosial. Maka komen Anda akan saya jawab dengan video ini ya. Jadi sebelum videonya dilanjut, silakan di subscribe channel Prabu Ad-Dimaski agar bermanfaat untuk manusia sejagat. Langsung saja kita ke pokok isi materi ya. Edisi hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Dengan judul Cara Bijak Bermedia Sosial. Apa sih yang dikatakan bijak bermedia sosial? Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus bijak menggunakan media sosial? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, harus dipahami terlebih dahulu bahwa media sosial adalah media yang digunakan manusia untuk saling terhubung dalam melakukan interaksi sosial secara daring, secara online. Salah satu contoh yang populer adalah Facebook, yang kemudian menyusul Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dengan demikian, siapa saja bisa terhubung satu sama lain secara cair. Tak ada batasan demografi, usia, jenis kelamin, strata sosial, hingga penggunaan identitas palsu pun sangat memungkinkan. Pengguna media sosial bisa bertemu teman saat SD hingga kuliah, bahkan teman seangkatan di pesantren yang telah terpisah puluhan tahun lalu. Bisa saja tak sengaja terkoneksi nomor WA-nya. Koneksi individu ini juga memungkinkan mempererat tali silaturahim di antara keluarga hingga kerabat jauh. Persoalannya mulai timbul ketika pesan berlalu lalang mulai menyentuh pada politik, ideologi, keyakinan dalam beragama. Dan kejahatan seperti penipuan. Media sosial yang mulanya sebagai ajang bersilaturahim menjadi ruang yang pengap oleh perselisihan dan fitnah. Media sosial juga digunakan untuk membuka rahasia yang dapat menimbulkan kontroversi, perdebatan, dan kegaduhan di dalam masyarakat, bahkan tindak kriminal. Inilah yang membuat pengguna media sosial harus berhati-hati. Terdapat adigum pepatah bahwa pesan buruk yang masuk ke dalam media sosial juga berimbas buruk bagi masyarakat atau pengguna media sosial lainnya. Dalam teknologi informasi atau ilmu komputer dikenal istilah gigu, gearbage in, gearbage out. Sampah yang masuk, sampah pula yang keluar. Itu istilah pepatah ya. Meskipun demikian, sebagai anak kandung revolusi industri 40, fenomena media sosial tak dapat ditolak. Ia bagaikan hujan, badai, bahkan bencana yang tak dapat dielakkan manusia. Mereka yang tidak menggunakan media sosial pun bisa terimbas kekacauannya. Karena apapun yang menjadi perbincangan di media sosial, trending topic, akan muncul di alam nyata sebagai rumor, desas-desus atau kabar burung. Apalagi keberadaan media sosial telah mengalahkan media massa, koran, televisi, dan lain-lainnya. Kalah semua sudah, sama Android.
sama medsos atau sosmed. Inilah yang membuat media sosial disebut juga new media atau media baru dalam kajian komunikasi politik. Hal yang pertama dalam bijak bermedia sosial adalah selalu berpikir sebelum menyebarkan informasi yang kita dapatkan. Jangan asal share, jangan asal bagikan, jangan asal sebarkan. Sebab kita tidak pernah tahu apa maksud dan tujuan si pengirim. Bahkan lebih parah lagi, bila tidak mengenal sama sekali siapa pengirimnya. Hati-hati ya teman-teman, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber senior, YouTuber junior, semua. Hati-hati, lalu kita menyebarkan informasi yang mereka kirim tersebut. Ini bahaya. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhad disa bikullama sami'a." Hadis rawahu, yang meriwayatkan hadis ini ya, Imam Muslim. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta jika ia menceritakan atau menyebarkan setiap apa-apa berita yang ia dengar. Ya, padahal belum jelas sumbernya dari mana, nah, belum ditabayun, nah, belum dicek and recheck. Bagaimana mau tahu kebenarannya? Kedua, ketika yakin informasi tersebut benar, selanjutnya adalah mempertimbangkan kembali mengenai dampak bila kabar tersebut disebar. Apa sih manfaatnya, apa sih untungnya, apa sih mudaratnya? Apakah membawa manfaat atau justru membawa kegaduhan, perselisihan, bahkan mungkin terjadi kerusuhan. Dampak tersebut bisa sangat merugikan orang banyak, bahkan keruntuhan sebuah negara sebagaimana yang terjadi di Libya dan Yaman dalam Arab Saudi Spring. Suriah juga mengalami perang saudara yang terjadi sejak 15 Maret 2011 hingga saat ini, sampai hari ini masih berseteru, tidak bisa damai gara-gara berita hoax, gara-gara berdusta. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita sebagai warga negara Republik Indonesia kita terpengaruh. Nah, ini pelajaran buat kita, hati-hati kita yang bijak gitu. Kekacauan di negeri-negeri tersebut tercipta dengan menyebarkan berita propaganda yang menjelekkan pemerintah melalui media sosial, yang memicu kerusuhan massal, kemudian disusul perpecahan dan perang saudara Libya dan Suriah. Yang dahulunya negeri makmur, kini luluh lantah, hancur. Jadi orang perang tuh tidak ada untungnya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tidak ada yang untung, hancur semua. Allah telah memperingatkan agar orang yang beriman berhati-hati dalam menyikapi sebuah informasi, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang berarti atau yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, suatu kabar, maka telitilah kebenarannya.
agar kamu sekalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya udah banyak. Dengan hoak, dengan dusta akhirnya rusuh, tawur antar kampung, tawur antar SMK, tawuran antar pelajar, yaitu karena akibat berita bohong tadi, berita dusta, berita hoak tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindaran dari perbuatan seperti itu. Fenomena lain dalam media sosial adalah adanya buzzer adalah orang yang memiliki pengaruh tertentu untuk menyatakan suatu kepentingan. Buzzer dapat bergerak dengan sendirinya untuk menyuarakan sesuatu, atau bisa jadi ada sebuah agenda yang disetting, diatur sesuai kepentingan. Jadi buzzer juga ada yang positif, ada juga yang negatif. Jadi tergantung manusianya saja. Dalam menyuarakan sesuatu kepentingan, mereka menggunakan identitas pribadi atau secara anonim tanpa nama. Buzzer bisa orang perseorangan atau kolektif yang mendukung sebuah opini dalam suatu isu, guna mempengaruhi pendapat pengguna media sosial. Jadi buzzer biasanya akan bekerja secara kolektif untuk menyuarakan hal yang sama. Istilah buzzer ini telah ada sejak lama, sudah lama sih buzzer ini sebenarnya. Namun di Indonesia istilah tersebut baru mulai mencuat setelah pemilu 2019. Dulunya buzzer lebih sering digunakan sebagai strategi pemasaran suatu brand, merek dagang produksi untuk produknya di dalam berdagang, di dalam berbisnis. Dulunya begitu, untuk kebaikan zaman dulu itu. Orang-orangnya pengusaha sukses gitu. Tapi di dalam dunia politik, buzzer dimanfaatkan untuk kampanye di media sosial oleh tokoh-tokoh atau kelompok untuk memenangkan kontestasi politik. Bahkan tidak jarang kampanye juga dilakukan menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Nggak boleh itu namanya. Keahlian buzzer terutama adalah mereka pandai menyusun narasi yang digunakan untuk menyerang atau mempertahankan sebuah opini. Mereka bisa memproduksi pesan secara massal dan kolektif mengenai suatu peristiwa agar pendukung narasi mereka. Kalau tidak punya kemampuan literasi, tidak punya kemampuan melek media yang baik, masyarakat akan kesulitan untuk membedakan mana yang benar, mana yang bohong. Berangkat dari situlah literasi dan sikap kritis terhadap segala hal di ruang virtual harus kita tekankan, sebab banyak hal yang kita konsumsi di media sosial merupakan fata morgana dan khayalan semata. Jadi itu ya pesan sosialnya untuk saya pribadi dan juga untuk rekan-rekan YouTuber pemula, khususnya untuk semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya bisa menggunakan Android HP-nya dengan baik dan bijaksana. Itu ya. Jadi komen Anda kesimpulannya seperti itu jawabannya. Sama saja. Termasuk saya yang ngomong ya. Saya juga berusaha menjaga etika bermedia sosial. Ya, gunakanlah yang bijak. Kalau memang tidak ada untungnya ya jangan seperti itu ya. Ya karena ini masih suasana COVID-19 ya, untuk Kalimantan Utara hari ini hari pertama berlakunya PPKM. Jadi lebih diperketat lagi protokol kesehatannya. Jadi kita selalu menampilkan, membiasakan sering cuci tangan,
memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, ada 10 itu sebenarnya itu. Cuma saya ada yang dilupakan itu. Nah, semoga saya dan keluarga besar, juga semoga warga negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga Allah jadikanlah kami ini warga negara yang baik, yang tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah yang sah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kerjakan karena Allah, semoga Allah paling barokah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.